Shalom. Baik, Bapak Ibu sekalian Tuhan, minggu yang lalu tema khotbah sepanjang minggu, ya, dari pertama bahkan dari Sabtu itu berbicara tentang kasih. Kasih yang memerdekakan, kasih yang menggantikan ketakutan menjadi pengharapan, memberikan kewaspadaan yang benar bagi setiap kita. Sebab jika kita takut, kita tidak sempurna di dalam kasih. Dan pada akhirnya kita diajak untuk kembali kepada kasih kita yang semula. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini mari kita lihat kembali tema kasih. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Dan biar kita bicarakan kasih ini lebih lagi, supaya kasih Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan setiap kita. Hari ini temanya juga kasih, supaya setiap kita benar-benar ngalaminnya. Katakan amin. Nah, bagaimana kembali kepada kasih yang semula? Dan apa saja penghalang yang membuat kita bisa kembali kepada kasih yang semula? Pertama-tama saudara, mari kita lihat definisi dari kasih yang semula itu. Yang pertama dikatakan kasih semula adalah kasih yang murni, tidak bercampur aduk dengan yang lain. Karena itu dia juga hangat, menggetarkan serta bersifat spontan. Orang berkata kasih pada pandangan pertama, cinta pada pandangan pertama. Spontan dan tiba-tiba datang, sesuatu bergetar di dalam hati. Jauh dari sikap pura-pura, respon langsung, reaksi langsung yang tampak di langkah pertama, di tatapan pertama, di respon pertama kita. Tidak ada rekayasa. Ia tidak pernah mau menyakiti serta rela berkorban tanpa merasa berkorban. Memberikan apa saja demi yang dikasihinya. Kasih yang hanya tertuju kepada yang dikasihi. Saya kasih Tuhan, apa itu kasih yang semula? Yang pertama, kasih yang murni. Yang kedua, bersifat spontan dan jauh dari sikap pura-pura. Kalau kita mau kita mengalami kasih Tuhan, hari ini kita lihat bagaimana kondisi kita sekarang. Apakah kasih kita masih genuine? Apakah kasih kita masih sejati? Kasih kita kepada Tuhan hari ini. Yang ketiga dikatakan rela berkorban tanpa merasa berkorban. Atau sebaliknya sedikit melakukan sesuatu berasa sudah paling berkorban. Saudara kasih Tuhan, inilah kasih yang semula, rela berkorban tanpa merasa berkorban. Ada sebuah lagu berkata, everything I do it for you. Segala yang aku lakukan untuk engkau. Motivasinya what can I do or what can I give? Bukan what can I get. Itu kasih yang semula, rela berkorban. Tapi merasa yang dia lakukan masih kurang dan dia mau memberi lebih lagi. Untuk yang dia kasihi. Saya kasih Tuhan, saya bangga untuk saudara yang tetap beribadah. Tentu saat sudah diizinkan beribadah dengan protokol kesehatan seperti ini. Kalau dulu waktu-waktu seperti ini adalah sebuah pemberian biasa. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ya tiap hari Minggu sudah menjadi rutin saya datang ke gereja. Mungkin dulu seperti itu. Tapi di tengah-tengah pandemik seperti ini, resiko meningkat. Maka saya melihat setiap saudara yang datang ke gereja beribadah seperti ini, tentu dengan protokol kesehatan. Bukan lagi pada tingkat memberi, tapi tingkat berkorban. Saya berdoa apa yang kita lakukan tidak berhenti di sini, tapi Tuhan akan hangatkan kasih-Nya kembali dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ini nilainya, value dari ibadat kita meskipun durasinya lebih pendek, saudara. Tapi value-nya tidak kurang dari yang biasa. Sebab itu kesungguhan kita, pendengaran kita akan firman Tuhan, penyembahan dalam ibadah kita mesti berbeda. Kita datang melangkah dari rumah itu risknya udah tinggi. Dan kita mau melangkah dengan penuh pengorbanan. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya berdoa supaya tindakan awal dengan datang ke gereja ini, terus Tuhan limpahkan dengan kembali menghangatkan, melimpahkan kasih-Nya dalam kehidupan setiap kita. Fashion sudah berubah. Yang berkhotbah pun ini lagi sudah. Dengan facial, dengan masker di mana-mana. Dulu wajah yang tampaknya ditonjolkan sekarang harus ditutupi. Tidak ada lagi yang ditonjolkan, saudara. Ini mengajarkan kita
Hari-hari ini Tuhan mau membawa kita lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang keempat, kasih yang hanya tertuju kepada yang kita kasihi. Apapun yang kita lakukan, ia selalu terlibat. Ini kasih mula-mula. Bercakap-cakap setiap hari. Ia di sana waktu kita memutuskan pekerjaan apa. Ia ada di situ waktu kita memutuskan bisnis apa. Ia ada di sana ketika kita mau berpartner dengan orang tertentu. Bahkan ia ada di sana ketika kita memutuskan dengan siapa kita akan melanjutkan kehidupan kita. Ia ada di sana ketika kita menetapkan orang yang akan menjadi pasangan hidup kita. Suaranya begitu jelas. Itu kondisi kasih mula-mula. Kasih yang hanya tertuju kepada yang kita kasih. Bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini, saudara? Saya kasih Tuhan. Apa yang menghalangi kita kembali kepada kasih kita yang semula? Apa yang menghalangi kita kembali kepada kasih kita yang semula? Saya percaya setiap kita ingin dekat dengan Allah dan mengalami kasih itu kembali. Hanya saja dalam menjaga tetap dalam kasih yang semula, itu hal yang berbeda. Di mana banyak orang gagal mempertahankannya. Nah, apa yang menjadi penghalang untuk kembali kepada kasih yang semula? Yang pertama, ketidaktaatan, saudara. Ketidaktaatan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 berkata demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah. Naluri manusiawi kita, sejak jatuhnya manusia dalam dosa, menolak untuk tunduk kepada siapapun, kepada apapun, kecuali kepada keinginan kita sendiri, yaitu ego manusia kita. Sejak jatuh manusia dalam dosa, ini menjadi nature manusia yang baru sejak kejatuhan itu. Pada dasarnya manusia menjadi tidak ingin lagi hidup diatur untuk melakukan apa yang boleh dan yang tidak boleh ia lakukan. Ia mau bebas, aku mau melakukan apa yang aku suka aku lakukan. Ini menjadi nature manusia setelah kejatuhan dalam dosa. Saya kasih Tuhan, sebaliknya taat adalah hal mutlak agar kita bisa kembali kepada Allah. Kembali kepada kasih kita yang semula. Dalam kondisi seperti ini, saudara, ketaatan kita akan terus diuji. Amin, saudara. Ya. Ini yang menjadi penghalang, ketidaktaatan. Bahkan dalam hal-hal yang tidak kita sukai atau kita setujui, kita diminta untuk taat. Justru ketika kita mentaati yang tidak kita setujui, disitulah nilai ketaatan itu nampak. Jika kita hanya mentaati hal-hal yang kita anggap sesuai dan menyenangkan hati kita, nilai ketaatannya, kelas ketaatannya tidak terlalu tampak. Tapi ketika kita mentaati firman Tuhan, meski hati ini merasa berat. Ketika ada suara Tuhan untuk meminta kita jauh dari dosa, meski kita menyukainya, meski terasa berat untuk kita lakukan, tapi kita memilih untuk melakukan, saudara. Nilai ketaatan akan tampak di situ. Melakukan yang kita sukai kita lakukan. Kebetulan perintahnya seperti itu. Itu terasa biasa. Ya, itu ketaatan. Tapi nilai ketaatannya kalau range 1 sampai 10 mungkin 3. Tapi ketika kita melakukan yang kita tidak setujui, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan tetap kita memilih untuk mentaatinya, nilai ketaatan itu sampai pada angka yang paling tinggi. Amin, saudara. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Taat untuk meninggalkan apa? Taat meninggalkan setiap dosa dan keangkuhan kita. Hari-hari ini kalau kita mau kembali kepada kasih kita yang semula, perhatikan penghalang ini. Perhatikan tembok yang ada di depan kita. Perhatikan. Kalau ada dosa yang masih menjadi kegemaran kita, pilih taat kepada Tuhan dan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Katakan amin, Bapak Ibu. Ketidaktaatan menjadi penghalang pertama. Kita tidak bisa kembali kepada kasih
yang mula-mula. Ketika dia memanggil kita untuk datang kepadanya, kita enggan melakukannya. Hari ini, saya percaya, langkah pertama pengorbanan kita sudah lakukan. Maka kembali dari tempat ini kita tidak akan sia-siakan. Kita akan memilih untuk taat mengikuti perintah-perintah Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, belum saudara, akibat-akibat ketidaktaatan lainnya. Perhatikan saudara, mengapa kita perlu taat? Akibat-akibat ketidaktaatan, yang pertama terpisah dari Allah. Dalam Kejadian pasal 3:23, manusia Adam dan Hawa kehilangan kemuliaannya. Ia terbuang dari Eden. Karena kenapa? Ketidaktaatan. Sejuta pohon yang bisa dimakan, dia ngotot makan yang dilarang. Saudara, ini kecenderungan cara si jahat akan memfokuskan kita kepada apa yang tidak boleh kita lakukan. Sementara ada banyak hal yang tidak melanggar firman Tuhan yang seharusnya kita lakukan. Tapi dia fokuskan kepada kita. Fokuskan kepada kita apa yang tidak boleh kita lakukan. Meski perbandingannya tidak sesuai, lebih banyak yang bisa yang kita lakukan. Dan seharusnya begitu. Tapi iblis memfokuskan mata Adam dan Hawa kepada apa yang dilarang oleh Tuhan. Dan ia melanggar. Dan tidak taat. Akibatnya apa saudara? Kejadian 3:23 ini, ia kehilangan kemuliaan. Dibuang dari Eden. Dari Eden jadi Edan. Tapi oleh karena kasih Kristus, Tuhan mau mengembalikan kita dari Edan ke Eden. Amin saudara. Tuhan mau. Eden apa? Berlimpah dengan kasih. Eden itu apa? Bercakap-cakap dengan Tuhan. Eden itu apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Eden itu apa? Tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Di mana kita bisa mengalami pekatnya hadirat Tuhan. Tetapi ketika kita mempertahankan dosa, apakah yang memisahkan kita daripada Tuhan? Dosa. Sebab itu saudara, akibat-akibat ketidaktaatan ini terpisah dari Allah. Yang kedua, membangkitkan murka Allah. Ini adalah Mazmur Asaf, Mazmur 78. Salah seorang pemazmur menulis sebuah pesan kepada generasi berikutnya, kepada generasi Israel yang tidak lahir di Mesir dan tidak lahir di padang gurun. Tetapi generasi yang lahir setelah itu, ia berpesan kepada generasi berikutnya dari anak-anak Abraham. Dikatakan, berapa lama lagi engkau akan memberontak terhadap dia dan membangkitkan murka Allah. Saya kasih Tuhan, akibat ketidaktaatan membangkitkan murka Allah. Ia mencoba mengingatkan kembali generasi-generasi berikutnya apa yang dilakukan nenek moyang mereka. Dengan menentang Allah, 2/3 dari antara mereka ditelan bumi, mati di padang gurun. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang sampai ke tanah perjanjian dan yang lahir di padang gurun. Sudah kasih Tuhan, bahaya laten dari ketidaktaatan. Yang ketiga, menghilangkan pertolongannya. Dengan tidak taat kita kehilangan pertolongan Tuhan. 1 Samuel, sebuah kejadian. Saul kehilangan mahkotanya. Saul kehilangan penyertaan Tuhan. Samuel berkata, kerajaan akan diambil daripadamu dan kerajaan tidak akan bertahan dalam pemerintahanmu. Firman Tuhan kepada Saul, karena dia tidak mentaati Tuhan. Ia kehilangan mahkotanya, ia kehilangan kerajaannya karena ketidaktaatan. Saya berdoa setiap kita tidak kehilangan mahkota kita. Amin saudara. Yang berikutnya, terjebak dalam kefasikan. Yeremia 22 ayat 21. Yang khusus ini saya mau bacakan saudara. Dikatakan demikian. Ayat 21. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa. Tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu. Sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Saya kasih Tuhan, dalam Yeremia 20:21 ini menjadi peringatan bagi setiap kita. Sudah sering sekali dalam masa sentosamu, dalam masa tanpa bahaya, bahkan sebelum pandemi,
Dalam masa engkau baik-baik saja aku telah memperingatkan engkau, tetapi engkau tidak mau mendengarkan aku. Kata engkau tidak mau mendengarkan aku adalah sebuah pilihan. Memilih, bukan Tuhan tidak berbicara. Ia memilih untuk mengabaikan apa yang Tuhan firmankan. Bukan Tuhan berhenti berbicara, Tuhan tetap mengingatkan, tetapi ia memilih mengabaikan untuk mendengarkan. Kata mendengarkan bukan sekedar mendengar sebuah suara bising dalam telinga, tapi mendengar dan memperhatikan. Berbeda sekedar hear dan listen. Berbeda, saudara. Tuhan mau kita benar-benar mendengarkan. Katakan amin, saudara. Yang berikutnya akibat ketidaktaatan. Cenderung mencari dalih. Ketidaktaatan mencari dalil dan pembenaran. Kejadian 3 ayat 12. Adam, apa yang kamu lakukan bukan saya. Hawa, Hawa, apa yang kamu lakukan bukan saya. Ular, ular bukan saya. Kodok, kodok bukan saya. Apalagi, saudara? Akibat ketidaktaatan akan cenderung mencari dalil pembenaran. Mencoba melegitimasi apa yang dia lakukan. Menurutnya benar. Akibat ketidaktaatan terakhir yaitu hukuman. Ya, Yesaya 42 ayat 24 sampai 25 berkata, siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkannya. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Ayat 25. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, dan membakar dia tetapi ia tidak memperhatikannya. Saudara kasih Tuhan, bahaya laten dari ketidaktaatan. Saya melihat khususnya ketika Tuhan memberikan peringatan kepada generasi demi generasi Israel, supaya mereka taat. Tetapi Tuhan berbicara, mereka tidak taat. Tuhan berbicara saat sentosa pun Tuhan berbicara, mereka tidak taat. Saya melihat, saudara, ketidaktaatan ini lengket. Kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, ketidaktaatan itu ini bahaya latennya, lengket, melekat. Sebab itu ketika kita sadar kita tidak taat, segera bertobat. Kalau kita membiarkannya, itu lengket. Akan terus menggoda kita, merangsang kita untuk melakukan ketidaktaatan, dan ketidaktaatan. Sampai hari itu menjadi nature kehidupan kita. Sebab itu, mari kita memilih untuk taat. Katakan amin, Bapak Ibu. Yang kedua, penghalang kita tidak bisa kembali kepada kasih yang semula. Pekerjaan iblis. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Dan lawanlah iblis. Maka apa, saudara? Ia akan lari daripadamu. Yang pertama, tunduk kepada Allah dan lakukan perlawanan kepada pekerjaan si jahat, dan ia akan lari daripadamu. Semua ini pekerjaan si jahat yang menyeret saudara jauh daripada Tuhan, menarik saudara dari kehidupan yang seharusnya, dan membuat saudara betah dalam kehidupan dosa. Ini pekerjaan si jahat. Setelah taat, lawan iblis. Mengapa? Karena ia yang ingin kita jauh daripada Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Bapa segala pencuri, bapa segala pendusta, si iblis. Sebab itu kita harus lakukan perlawanan. Katakan amin, saudara. Ini yang harus kita lakukan. Ia ingin kita sibuk sendiri. Hari-hari ini, jika iblis tidak bisa menjauhkan kita dari perbuatan dosa, maka ia akan mencoba membuat kita terlalu sibuk, terlalu khawatir, dan akhirnya jauh dari Tuhan. Dan lebih buruk lagi, tidak mempercayai Dia. Sebab itu kita harus adakan perlawanan, melawan pekerjaan si jahat ini. Katakan amin, Bapak Ibu. Bagaimana kita melawan iblis?
Yang pertama, sadar dan berjaga-jaga. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah, wake up. Saya tidak tertidur kok. Rohani dan batin kita mungkin saja tertidur. Sebab itu langkah yang pertama yang kita harus lakukan adalah wake up. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kata berjaga-jaga ini stand up and ready to fight. Jadi ini bukan defense, tapi offense. Berjaga-jaga maksudnya kita siap sedia untuk menghancurkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat. Sebab lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu pekerjaan si jahat. Siapa yang dapat ditelannya, saudara? Ia seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelannya adalah orang yang jauh dari lingkar perlindungan Tuhan. Lingkar perlindungan Allah. Mazmur 91 yang menjadi doa kita. Ini bukan mantra. Itu dimulai dari ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan. Dwelling in his presence. Orang yang memutuskan untuk ada dekat dengan Allah. Diam dalam lindungan yang maha tinggi. Berada di dalam hadirat Tuhan. Bukan menjauh, tapi dekat dengan Allah. Yang berikutnya dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Pasal 5 ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya kota Batam, tapi seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawan dia dengan iman yang teguh. Bagaimana punya iman yang teguh? Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Sebab itu saudara, jangan tinggalkan ibadah kita. Ada firman yang hidup yang kita harus dengar. Yang jiwa, yang batin kita perlu dengar. Supaya dia bangun. Amin saudara. Lawan dia dengan iman yang teguh. Bukan asal iman saja. Tapi bagaimana punya iman yang teguh kalau kita nggak dengar-dengaran sama firman Tuhan. Sebab itu saudara, jangan tinggalkan ibadah kita. Katakan amin. Yang berikutnya, tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saat kita tunduk kepada Allah, dikatakan apa? Iblis tidak lari daripadamu. Saya kasih Tuhan, ini hal yang luar biasa sekali. Ia berkata kepada kita, ketika musuh menyerang kita, kemudian kita bersikap tunduk kepada Allah. Tunduk bukan sekedar submit, tapi juga trusting. Bukan sekedar merendahkan hati, tapi mempercayai kekuasaan Allah. Itu kata yang sama. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ketika iblis datang menyerang, saudara, dan kita memilih tunduk kepada Allah, maka Allah akan bereaksi. Si jahat mulai dekat, dan kita bersikap tunduk kepada Allah, Allah akan berkata, hold my mic. Allah akan berperkara, akan menggantikan setiap kita. Dan kalau Allah sudah turun tangan, saudara, kelar tuh si jahat. Katakan amin. Kalau Allah sudah turun tangan, merespon penundukan diri kita, si jahat kelar. Efesus pasal 6 ayat ke-11, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perlengkapi seluruh perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan kita. Baca Efesus 6 ayat 11, saudara. Persempit ruang gerak si jahat. Dengan lengkap kita gunakan supaya dia tidak ada celah untuk menyerang kita. Baik defensif mempertahankan diri, baik senjata yaitu firman Allah untuk menyerang si jahat. Persempit ruang gerak si iblis. Jangan memberi ruang gerak yang terlalu terbuka bagi si jahat untuk berupaya mendominasi kita. Ini strateginya. Jangan berikan ruang gerak terlalu besar. Mendominasi kita. Mendominasi kita dengan cara apa?
mendominasi kita dengan waktu kita, menjauhkan kita dari Tuhan dengan cara apapun. Jika ada sesuatu yang lebih penting yang kita lakukan daripada bersekutu dengan Tuhan, be careful. Jangan-jangan dia sudah mendominasi kita. Bisa apa saja, hobi kah? Ada yang lagi tren di masa ini. We take 5-6 hour, 5-6 jam untuk hobi kita, tapi tidak 1 jam pun dalam ruangan ibadah. Jangan-jangan mendominasi kita, gadget kita. We take a long hours untuk gadget kita, tapi dengan tidak doa kita. Jangan-jangan. Jangan beri dia ruang gerak terlalu besar. Kita tahulah gadget sekarang sudah dimonetize. Apps apapun, mereka harus hidup perusahaannya. Iklan tiba-tiba bisa muncul, hati-hati. Persempit ruang geraknya. Bukan gak boleh, saudara. Tapi atur dan pilih yang baik dalam kehidupan kita. Itu cara kita menaklukkan pekerjaan si jahat. Katakan amin. Mari baca 2 Korintus 10 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 10 ayat ke-5 sampai ke-6 dikatakan demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ada kuasa di balik ketaatan, perlindungan Allah, penyertaan Allah. Amin, saudara. Dan kuasa menaklukkan kedurhakaan bila ketaatan kita menjadi sempurna. Saudara kasih Tuhan, itulah penghalang-penghalang kita kembali kepada kasih yang semula. Lantas bagaimana supaya kita bisa kembali kepada kasih yang semula? Kita tahu kita ada di tempat ini menandakan pada dasarnya setiap kita ingin dekat dengan Allah. But how? Bagaimana saya bisa kembali kepada kasih saya yang semula? Yakobus 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan sekali lagi berkata demikian, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saya kasih Tuhan, mendekat kepada Allah. Datang kepada Tuhan. Tinggalkan setiap dosa. Come to His presence. Datang ke hadiratnya. Kata ini mengandung sikap aktif, sadar, dan rela untuk datang kepada Tuhan. Ini adalah pilihan. Memilih untuk datang atau tidak. Memilih untuk maju mendekat atau berdiri di tempat. Lebih buruk mundur, saudara. Ini pilihan kita. Mendekatlah kepada Allah. Perlu respon dari setiap kita secara aktif. Untuk memilih pilihan-pilihan yang bijak dalam kehidupan kita. Khususnya pada hari-hari ini. Yesaya 55 ayat yang ke-6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kata-kata ini seolah menyiaratkan kepada kita, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ada waktunya di mana penyesalan itu terlambat. Nobody knows. Nobody knows. Saya kasih Tuhan. Mari kita mendekat kepada Allah. Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jika kamu mendekat kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Jika engkau mendekat kepada Allah, maka ia akan berlari mendapati engkau. Jika engkau mengelurkan tangan kepadanya, ia datang memeluk engkau. Take one step closer.
and he will run to you. Seperti seorang ayah yang membuka tangan untuk menyambut anaknya yang sedang belajar berlari dengan langkah kecilnya yang nyaris jatuh. Ayah itu tidak akan membiarkan anaknya sampai jatuh. Tapi di seberang ketika anaknya berlari kecil, saudara, anaknya berusaha sekeras apapun yang dia bisa lakukan. Ayahnya segera membuka tangan dan mengejar anaknya. Demikian ketika kita memutuskan untuk mendekat kepada Allah. Bukan karena kita hebat dan kuat, tapi Tuhan mau melihat respon kita. Sekali kita membuka langkah untuk berjanji mendekat kepadanya, Dia akan membuka tangannya lebar-lebar dan mengejar kita. Tangan kita terulur, tapi Tuhan memeluk kita. Katakan amin, saudara. Satu langkah kita, 1000 langkah Allah mendekat. Bukankah kita diselamatkan adalah karena anugerahnya? Siapakah orang dari antara kita yang bisa menyelamatkan diri kita dari hukuman dosa? Tapi Tuhan datang dari sorga, mencurahkan anugerahnya, supaya kita selamat. Tapi diperlukan respon dan pilihan, dan langkah iman kita. Barang siapa yang percaya kepadanya, ada respon dari kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ayo kita datang, mendekat. Yang berikutnya saudara, bagaimana kita kembali kepada kasih kita yang semula? Wahyu 2 pasal yang kelima. Dikatakan demikian, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bagaimana kembali kepada kasih yang semula, saudara? Setidaknya dari ayat ini ada 3 hal. Yang pertama, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ingatlah betapa dalamnya kita sudah jauh dari Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ingatlah betapa jauhnya kita dari Allah. Ingatlah betapa jauhnya kita sudah jatuh. Get up, bangkit, dan datang kepada Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, bertobatlah. Kata yang digunakan dalam bahasa Yunaninya, metanoson. Artinya apa, saudara? Memiliki sebuah sikap perintah menuntut tindakan segera. Bukan nanti bertobat. Bukan kalau sudah tua bertobat. Di hari kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita ambil langkah, datang kepada Tuhan. Meninggalkan setiap dosa kita, dan memilih untuk mengiring Tuhan. Yang ketiga, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ketika Dia menjamah kita, definisi dari kasih yang semula yang pertama tadi, kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bahkan kita rela berkorban tanpa merasa berkorban. Kita selalu merasa belum cukup untuk memberikan apa yang kita mau berikan kepada Tuhan. We give the best. Amin, saudara. Itu yang kita lakukan. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan juga memiliki makna yang sama. Dengan kata Yunani, poison. Bukan racun ya, poison. Ditulis dalam bentuk aorist imperatif juga merupakan perintah menuntut tindakan segera. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Saya undang hamba-hamba Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari-hari Tuhan mau membawa kita kepada kasih yang semula. Hati kita pada dasarnya mau. Tapi sering sekali ada banyak penghambat dan penghalang. Kita tidak tahu gimana ya Tuhan. Apa yang salah? Yang pertama, karena ketidaktaatan. Ayo kita memilih taat untuk Tuhan. Meski tidak mudah, kita taat. Yang kedua, kita tahu ini pekerjaan si jahat yang menjauhkan kita dari Tuhan. Berhati-hati, saudara. Mungkin kita baik secara moral, puji Tuhan. Tapi ada hal yang lain. Jika si jahat tidak bisa menjatuhkan kita secara moral, dia menyibukkan kita sehingga kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Bagaimana kita kembali kepada kasih kita yang semula? Mendekat kepada Allah. Come to God. Dan berikutnya, saudara, mengingat kembali betapa dalamnya kita sudah jatuh. Menyadari dengan rendah hati, ya Tuhan,
saya sudah jauh. Saya mau datang kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Dekatkan aku. Biar ini menjadi doa kita bersama-sama. Bimbinglah aku. Bawaku masuk dalam hadirat-Mu, Roh Kudus, dekatkan aku. Ya Tuhan, bimbinglah aku. Yesus, bawaku masuk dalam hadirat-Mu. Sebab aku rindu, sebab aku rindu bersama dengan-Mu, Tuhan. Maringgai-Mu adalah hasratku. Tempat Kau berada, tempat Engkau berada adalah tempat yang ku rindu. Dekatkan aku, Tuhan, kepadamu. Jadikan ini doa setiap kita. Dekatkan aku, Yesus, bimbinglah aku. Bawaku masuk dalam hadirat-Mu, Roh Kudus, dekatkan aku. Ya Tuhan, bimbinglah aku. Bawa setiap kami, bawa umat-Mu. Bawaku masuk dalam hadirat. Saya ajak kita angkat tangan kita. Ini jadi doa kita. Sebab aku rindu bersama dengan-Mu, Tuhan. Maringgai-Mu adalah hasratku. Tempat Engkau berada adalah tempat yang ku rindu. Dekatkan aku, Tuhan, kepadamu. Oh, sebab aku rindu, Yesus, bersama dengan-Mu, Tuhan. Maringgai-Mu adalah hasratku. Ini yang kami mau, Tuhan. Tempat Engkau berada adalah tempat yang ku rindu. Dekatkan aku, Tuhan, kepadamu. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari setiap kita ambil keputusan untuk mentaati Tuhan.
Mentaati Dia dengan meninggalkan setiap dosa. Meninggalkan keengganan kita untuk mendekat kepadanya. Every reason is reasonable. Setiap alasan kita pasti masuk akal. Mari ambil keputusan. Come closer to God. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendekat kepadamu. Engkau yang memeluk setiap kami. Engkau yang mencurahkan kehangatan kasih-Mu kembali dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, aku berdoa menghancurkan setiap pekerjaan si jahat yang mencoba menarik kami, menarik umat-Mu jauh daripada-Mu, ya Tuhan. Setiap upaya si jahat yang mencoba memisahkan umat, yang membuat mereka enggan datang mendekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan si iblis ini kami hancurkan dalam nama Yesus. Hari ini kami memilih mendekat kepadamu, ya Tuhan. Hangatkan kembali kasih-Mu dalam hidup setiap kami. Hangatkan kembali kami dengan kasih-Mu, ya Bapa. Mari buka kedua tangan saudara. Oh, mari terima kasih Tuhan. Terima kehangatan kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, terima dalam nama Yesus. Dengan lembut katakan, sebab aku rindu. Sebab aku rindu bersama denganmu, Tuhan. Melingkaimu Mengalir kasih-Mu kepada setiap kami. Pada umat-Mu, ya Tuhan, yang menyaksikan di rumah masing-masing. Mengalir kasih Tuhan dari bait. Ora badala bayasya. Adalah tempat yang ku rindu dekatkan.